sampai kiamat. Itu ada dua ayat yang as'abu ayatin fil Quran, dikane ulama-ulama, ayat tersulit ning gone Quran. Kula badhe nerangaken satu yang diyakini Imam Suyuti karena kita ngaji Jalalain. Yang diyakini Imam Suyuti. Begini kalau yang diyakini Imam Suyuti. Tidak ada rasul atau nabi atau kiai atau siapa saja orang baik kecuali saat-saat mengajarkan kebenaran itu setan berhasil memasukkan satu dua frase kalimat atau sebuah qodiyah, cara bahasa Arab qodiyah, di mana satu frasa kalimat ini, satu qodiyah, satu penggalan kalimat ini mengganggu tauhid. Tapi karena diselipkan begitu rupa oleh setan, seakan-akan itu bagian dari wahyu. Ini bagian dari apa? Wahyu. Lah wahyu ini kemudian menguntungkan para orang-orang kafir. Nah, pertanyaan cerdasnya adalah, lalu Nabi Maksum itu gimana kalau ternyata setan masih bisa menyelipkan sesuatu yang tidak bagian dari Al-Qur'an? Sebab itu Imam Suyuti dilawan oleh mufassir setelahnya. Itu tidak benar, tidak mungkin itu terjadi. Berarti Nabi tidak maksum karena setan berhasil menyusup. Paham ya? Tapi Imam Suyuti setelah itu ya yang bela ya banyak. Memang kronologinya begitu. Wah, terus kacau kan? Iku tunggale ana kiai dikultusno ora tau salah. Sing sitok penggemar fanatik kiai ora tau salah, mosok kiai salah. Kena penggemar rada ilmiah tapi mangkel lo kiai yo menungso salah yo oleh. Mulane nek seneng biasa wae iki ora tau salam templek sing jenis iki repot. Sing kultus kiai mesti bener. Hormate gak karuan, tapi keliru kan, ngel-ngelo kiyaine kan ape salah ra iso kan. Ya pusing kan apa? Pusing. Lah kula wong seneng sing jenis loro iki padha ra senenge kula, paham kula. Ini saya beri beberapa contoh ya. Mulane kula panik badhe mucal ayat ini panik. Karena berkali-kali saya belajar nggih, kula paling saya buat pegangan dalam komentar ini memang Qodiyat. Qodiyat itu punya kitab khusus namanya Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu tidak ada orang alim yang pencintai Nabi kecuali pernah baca kitab itu. Semua rujukan mahabbah pada Rasulullah itu pasti pernah merujuk kitab nama Qodiyat nama Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Itu beliau menjelaskan ayat ini itu sampai hampir separuh kitab karena saking kebingungannya. Begini, ada beberapa kejadian. Menurut jenengan orang tercerdas di dunia siapa? Nabi kan? Orang yang memorinya, ingatannya paling hebat siapa? Nabi. Sehingga begitu hormatnya sahabat, Nabi itu tidak mungkin lupa, Nabi itu tidak mungkin salah. Nah, jebule Nabi sholat duhur 2 rakaat. Ini saya beri contoh-contoh yang di hadis Sahih dulu. Barang 2 rakaat, sahabat kata Abu Bakar, Umar yang baik-baik, ya seneng tapi ra komentar. Kena sahabat yang kados Ruhin ora jelas-jelas seneng deh. Cocok iki nasaman suwi sesuk wis salat zuhur gak 4 rakaat tapi piro? 2 rakaat. Karena perilaku Nabi itu tidak mungkin lupa. Artinya kalau Nabi dari salat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat ya berarti mansuh kan, yang 4 rakaat menjadi apa? 2. Ana sahabat sing rada ra sopan, mulane wong ra sopan itu ya penting. Mergo Abu Bakar sopan rawani napa ta? Bareng Nabi badhe kundur itu sudah sampai pintu masjid. Ini hadis sahih, mutawatir lagi di semua kitab hadis ada. Badhe dekat pintu. Kila sholat duhur, kila sholat asar. Saya termasuk orang yang meyakini duhur. Kepantese lali panas-panas nopo duhur. Tapi memang riwayat itu antara duhur dan asar. Sampeyan ora usah takok. Kejadiannya satu kok khilafi zuhur bi asar. Masalah wong lalinan ku pirang-pirang, sahabate nerangnone zuhur, lah tabiine lali asar. Tabiin tok ruhen. Lah kados ngaji kula ngaten potensi dipelintir kan pun kathah. Siji sing niat, nomor 2 sing lali, paham nggih. Nomor 3 ngrasa iling tapi goblok. Lah yo melintir padha repot to. Jadi potensi salahnya hadis kan soleh, pinter, lalinan, paham nggih. Ilingan, pinter, sok tahu yo nambahi, paham nggih. Jadi potensi keplesetnya hadis itu memang dirawi yang begitu. Nah, dari Imam Malik ahli hadis itu masalah. Garis yang soleh itu mesti ngatane masalah. Terus gawane wong soleh ora pati cerdas, paham ya? Gawane wong cerdas nambahi. Ayo perkara kabeh, itu perkara. Ayo gawa lah anak sing ra jujur melintir kan. Ruwet menes secara politik napa? Melintir.
Walhasil akhirnya sahabat itu terpecah. Sono sahabat sing rondok dablek jenenge Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau sampai pintu, ya Rasulullah, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Niki salat model qasar napa pancen jenengan lali? Padahal sahabat bagian wis seneng mergo dhuwur dadi 2 rakaat. Lha iku melintir jenenge. Dene cocok wae wong ka. Cara dadi 6 rakaat dene protes. Wong iki dadi 2 rakaat lha apa diprotes barang. Tapi Dzulyaden tanya, aku siroti salat amnasita ya Rasulullah. Ini salatnya di qasar atau memang jenengan lupa? Ternyata Nabi jawabnya pede. Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak terjadi. Enggak. Enggak, kita kan pasti kultus kalau Nabi itu tidak mungkin lupa kan, tapi ternyata Nabi pede. Kullu dzalika lam yakun. Enggak. Itu semuanya enggak terjadi. Tapi Nabi itu ya Nabi ya, tetap orang sempurna. Setelah menjawab kullu dzalika lam yakun itu Nabi ambek tindak menuju pulang, balik meneh teng imaman. Terus takret. Karena yang tanya tadi kan sahabat biasa ya, tanya Abu Bakar Umar. Apa betul itu terjadi? Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Ahaqqun maqalahu Dzulyaden. Apa betul yang dikatakan Dzulyaden itu? Sahabat semua bilang qalu na'am ya Rasulullah, iya ya. Dan Abu Bakar orang ngomong, saiki melok ngomong perkarane Nabi. Ayo resiko sahabat khusyuk kan repot juga. Akhirnya Nabi tenang mawon. Badhe dijawab na'am, Nabi takbir lagi Allahu Akbar terus nambahi 2 rakaat. Terus selesai. Lan wong fikih ku paling bingung ngadepi hadis iku. Lha iku omongan ping pira wae. Tapi aja tiru. Iku ora trimo omong-omongan, bantah-bantahan barang. Lha iku Nabi langsung nambahi 2 rakaat. Ya terus salam pulang. Itu berarti satu peristiwa Nabi lupa dan ngalami beberapa nopo dia. Terus kedua peristiwa perang Khandaq, bahwa Nabi itu juga manusia bisa lupa, idenya juga bisa dilawan. Tapi jauh tiru ini kalau cerita nanti biar sampai ini untuk dasar ayat, untuk maknani ayat ini. Ini ulama itu saking bingungnya menjelaskan ayat ini merunut beberapa peristiwa. Pas perang Khandaq itu Nabi bilang, Khandaq itu kan kalau di Quran Ahzab, eleng-eleng ya, napa? Ahzab itu koalisi, jamu hizbin, beberapa pasukan. Karena orang Yahudi Quraidah dan Nasoro Najron dan kafir napa? Quraisy itu berkoalisi, bersekongkol ngelawan Nabi. Disebut napa? Ahzab. Jadi perang ini pasti dimenangkan orang kafir. Orang kok mungkin, tapi pasti dimenangkan orang kafir karena sangat tidak imbang. Nah, ketika Nabi tidak imbang tuh Nabi ya lucu ya, Nabi ya, ketok Nabi ini. Ya Rasulullah, ini perang tidak imbang. Menurut Anda gimana? Jawab Nabi, ya sentaini ae nang Madinah, nak diserang ya dilawan, nak ora ya wis. Mati ya Allah. Nabi nganggep mati kan biasa, mati ra Allah. Mati apa? Syahid. Ya ana sahabat sing cerdas, sing cara ra sahabat ya darani kurang ajar, tapi wong ndekne sahabat. Ya Rasulullah, niki wahyu napa pendapat pribadi? Ya Rasulullah. Jadi selalu ada sahabat. Mulane santri ra sopan ya ana hikmahe. Ya Rasulullah, ini ara'yun turaka am wahyun. Iki pendapat sing jenengan melihat itu atau ini wahyu? Jadi Nabi cek tentang maksud piye jadi Nabi. Ya kalau itu wahyu ya sami'na wa ata'na, tidak akan mengurangi dan tidak akan menambahi karena ini yang berkehendak Allah. Tapi kalau itu pendapat jenengan, saya punya usul. Jadi Nabi, gak itu pendapatku. Lah ini hadis kayak, ini pendapatku jadi Nabi. Begini ya Rasulullah, perang itu kalau kita potensinya kalah, itu musuh dipapak di luar. Jika kalau kita kalah, anak-anak kecil bisa diselamatkan, perempuan-perempuan bisa diselamatkan. Suatu saat mereka jadi besar, tetap mengawal Islam. Tapi kalau kita di kampung, sekali kalah itu anak istri kita habis. Kita kehilangan generasi. Dari Nabi, al-qaulu qauluk, itu pendapatan sing bener. Akhirnya disepakati, dipapak di Khandaq, tembudi, Khandaq. Setelah di Khandaq, gak rasional juga, tetap kalah kan. Terus dari Nabi, aku itu Nabi, rohku urusan akhirat, paling nak dunia pinter gue. Akhirnya Salman Al-Farisi punya ide bikin apa? Khandaq. Saya ini orang Persia ya Rasulullah. Kita ini kalau perang ndak imbang itu bikin apa? Khandaq. Ukurannya gimana? Pokoknya kuda terbaik ora iso menculot. Terus damel napa? Khandaq. Kira-kira napa jurang ini kuda terbaik ora iso napa? Menculot. Terus akhirnya bikin Khandaq.
Terus ketiga peristiwa perang Bani Quraidah. Nggih ngoten ketika Nabi berkali-kali ragu nggih ditakoki. Ya Rasulullah ini pendapat pribadi apa wahyu? Gak iki pendapatku. Nah, Nabi jujur antara ini wahyu. Saiki kan mboten. Kiai ngomong ikhlas ngaji kudu ikhlas. Saiki jarang ngomong ikhlas. Gak salami template gremeng. Lucu kan itu kan. Kalau Nabi ndak jujur napa pendapat pribadi. Ya kowe pidato misi agama apa misi apa? Jujur, paham ya? Nek nak jujur hebat, apa? Berani jujur apa? Hebat. Lah walhasil dari sekian peristiwa itu ternyata Nabi potensi lupa itu ada. Dan datanya banyak. Tapi jelas. Nah, kamu enggak usah ragu Nabi alati kok enggak perlu karena setiap Nabi lupa itu datanya jelas dan Nabi ngakui. Nah, semenjak itu Nabi ngendikan masyhur itu. Kalau apal hadis itu. Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Kula baleni malih nggih. Ma kuntu napa? Ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku iku ora tau lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Lan iki nek sering lali, alhamdulillah, sanggep bae rontok anut sunnah napa Rasul. Wah, jadi kaya kowe di hafalan Quran kadang yo nglali, sak lanyala wong sak donya yo tau lali. Dan Nabi pun pernah ngendikan begitu. Rahimallahu fulanan laqad azkaroni ayata kita wa kita kuntu unsituha. Muga-muga cahku diwelasi pangeran. Oleh deres kok rontok banter. Aku krungu. Sehingga aku iso eling ayat sing aku diparingi lali. Bahkan sekali bernabi sanu qri'u kafala tansa. Iki jek ana napa illa masyaallah. Jek ana istisna illa masyaallah. Walhasil Nabi itu saya tidak lali, tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nah semenjak itu kalau sholat lali, omongan kabeh mau dianggap lali. Ya wes akhirnya nggak dianggap omongan sing batal napa sholat. Paham gitu. Terus Nabi nate sholat wonten dugi imaman, mun badhe takbir, terus pulang. Ketika pulang tahu-tahu Nabi setelah itu terus sudah mandi sholat lagi. Ditanya, saya lupa belum mandi junub. Ya biasa Nabi ora sok suci kok. Kowe ono isen Nabi tenang mawon. Jadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan Nabi itu lupa. Ya tapi itu tadi ya sama ndak usah ragu tentang wahyu karena lupanya jelas dan dikonfirmasi dan itu masalah lupa. Nah, kalau begitu kasus ini normal. Kasus ini apa? Normal. Yaitu Nabi membaca Quran afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Mestinya terusannya ayat kan alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Tapi ndak. Tahu-tahu setan itu menyuarakan satu suara. Padahal ayatnya kan kamu apa tahu Lata dan Uzza, nama-nama berhalanya orang kafir. Wa manat wa Lata Uzza napa? Manat. Tahu-tahu para sahabat dan orang-orang kafir itu terdengar cara Jawa sruwing-sruwing krungu pokoknya ana ayat tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna latur tajar. Wah iku wasilah-wasilah sing luar biasa lan sampean Lata Uzza iso nyafaati. Lah akhir surat Najm ra ana sujud tilawah. Ana sujud napa? Tilawah. Gitu. Akhir surat Najm sebut itu. Sebut anahu adhaka wa abka wa anahu amata wa ya terus sing sujude pas grebut itu surat Najm. Wa najmi idza wa ma dalla sahibu wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul sing guri-guri napa biasa afara sebuti seperti afaro'ayat al-iqta atau kalau ain tahu ilmul ghaibi fa wa yara amlam yunabba bima fi suhumsa wa ibrahim alladzi wa fa'ala taziru wa ziratu isra ukhra. Pokoke sak teruse niku wonten sujud. Lah ana sujud niku wong Islam ya sujud, wong kafir sujud. Aneh kan? Kanjeng Nabi kaget. Tumben wong musyrik do gelem napa? Sujud. Nah, ketika Nabi janggal setelah sholat itu Nabi ya aneh. Wong Islam ya krasa aneh. Lho wong kafir kok melok salat. Ya kok ngakoni. Nah, terus setelah sahabat do jagongan-jagongan itu ngerti. Jare wong kafir tumben Muhammad tapian. Lah piye? Gelem ngelem pangeranku. Biasanya tukang misoi iki kok apa? Ngelem. Biasanya tukang napa? Misoi. Syatmul alihah maknane misoi. Kulo ora iso nak maknane gaya Jogja. Mbok les piye maknane syatmul alihah misoi. Nabi misoi. Wong lafate syatmun kok. Ya tetep maknane napa? Misoi.
Akhirnya ditanya-tanya, ternyata ada bacaan tilkal ghoronikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Akhirnya Jibril datang ketika Nabi resah, terus Jibril teko, ya Muhammad, tadi pas Anda baca Quran itu diperdengarkan oleh setan ada seakan-akan ayat itu dan mereka menerima. Nah, itu mau terus Allah Ta'ala fayansakhu wa huma yulqis syaitan. Terus yang ayat-ayat yang bikinannya setan diambil, terus sumayuh kimu wa hunapa ayati. Tentu terus disortir lagi bahwa ayat itu udah ada. Sing ada ya afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, terus alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Lah niki sing masalah-masalah ila yaumil kiamah terjadi. Ya mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki kudu sadar nabi iku seringe diparingi lali. Laline iku dadi sunnah muttabaah. Ya saiki wong nak seneng kiai, seneng wali karepe ora oleh salah, ora oleh napa? Lali. Lha iku mari tambah kacau. Kowe dadi khawarit, ngoten dadi napa? Khawarit. Di Kanjeng Nabi itu biasa dibantah sahabat itu biasa, tapi dalam hal yang Nabi sendiri menyatakan itu tidak wahyu, okay? Yang menyatakan tidak nopo wahyu. Tapi sampean ra usah mbok jero-jerokno. Katanya Nabi pasti benar. Ya Nabi itu pasti benar. Justru itu salah ngaku salah, lali ngaku lali itu jenenge pasti nopo benar. Ojo kok terus kowe nafekno lali. Nak nafekno lali berarti nafekno basariyae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wis jelas ana hadis makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora lali tapi diparingi lali ben dadi napa sunnah. Umpama Nabi ra tau lali repot sampean. Mengajeng Nabi nate salat maghrib juga pinten rakaat lali. Terus ketika itu terus ngendikan nak lali kowe sujud sahwi. Akhirnya ana syariat sujud napa? Sujud napa? Sahwi. Pemene peristiwa haji. Wah niku ruwete ra karuan nganti akhirnya terjadi haji ifrad, tamattu, kirah. Wah niku padahal Nabi hanya hajjatan wahidah. Kalau baleni malih Nabi itu hajjatan wahidah. Kabeh ahli tarikh sepakat Nabi kaji sekali. Tapi kenapa ulama fikih memutuskan ada 3 kaifiyah haji? Gini ku haji ifrad, haji tamattu, haji kirah. Padahal Nabi hajjatan wahidah. Mergo yo variasine macam-macam. Sampai ana sahabat sing nebak Nabi fatwa iki paling lali, ayo do dielingno. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kita yang disuruh haji tamattu, kok jenengan dhewe gak tamattu? Napa jenengan boten eling nak sing engken haji ifrad niku jenengan?" Ya aku eling ya. Lah kok boten tamattu kados kula, sik lakoni ae aku ora aja. Aku beda mbek kowe ya. Berkali-kali haji poso wisol nggih ngoten. Nabi ku nglarang wisol. Nglarang napa? Wisol. Poso sing terus 24 jam. Ternyata berkali-kali sahabat menangi Nabi wisol. Ya Rasulullah, engkau itu melarang wisol tapi engkau sendiri kok wisol. Lastu ka hayatikum, aku ora kaya kowe jare bitu yutmini rabbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe, aku poso lah tetep diparingi mangan pangeran, mulane kuat. Akhirnya sahabat kan tambah iki lali ta khususiyah, lali ta khususiyah, repot to. Lah pentingnya ulama ya iku. Ulama iku sing duwe riwayat ndi lali, ndi khususiyah. Ya wes akhirnya mulane omong kosong. Wong ra butuh ulama iku omong kosong. Tetep wong butuh ulama. Sing ngajine akeh sinaune akeh. Tapi kamu jangan berharap ulama iku wong populer, wong hebat. Tetep kalah mbek iki gede. Kula mbek iki gede tetep kalah populer, kalah pengaruh. Tapi nak bener kula, mulane kula pede mawon. Wae kula ning donya kalah lah tetep pede. Karena wong sakniki niku kuwat. Wis kuwat. Kita ini yang alim, takbire tahqiq. Itu karena kita lokal diistilahkan lokal. Situ maca kitab bener ora, ilmune tok ora, karena dia populer nasional iki kiai nasional. Kok nak khilaf ambek kita jenenge lokal ambek napa? Nasional. Kowe gelo, berarti kowe ora ulama. Ulama aja gampang napa? Gelo. Jadi kowe kudu rido iku kok dari pangeran. Kula nggih biasa mawon. Tapi tetap wancam ning akhirat tak lawan ya. Mergo ning akhirat jelas populer kula yakin yakin hakul yakin. Saya berkali-kali loh debat sama kiai nasional.
Ya mereka rata-rata punya GR nasional. Wedine tak ancam, jenengan kiai donya tok, aku kiai donya akhirat tak ancam wedi den. Karena repot itu tadi. Kita ini yang tahu persis teksnya Quran hadis, kadang kita nggak keterucut dan bilang Nabi pun pernah lupa. Dan ini tidak dalam konteks mengurangi harkat Rasulullah, tapi itu memang kenyataannya. Dan itu jadi baik bagi Islam. Kita sebagai ulama tahu betul bahwa nisyanu Rasulillah, lupanya Nabi ini nanti baik karena menjadi sunnah. Tapi mereka enggak. Ini dianggap pelecehan, dianggap macam-macam. Begitu juga tentang ulama. Kita tahu ada mazhab Imam Ghazali yang dilawan sekian ulama. Ada mazhab Imam Syafi'i sekalipun yang dilawan oleh ashabnya sendiri. Saya punya datanya. Karena kita ulama. Kita peneliti. Tapi dia ada ulama. Masa Imam Syafi'i salah? Rak roh aku tak dudono tak biri ini di kitab Mahali. Imam Syafi'i fatwa di kaul jadid nak waktu maghrib itu wong wudu sholat 5 rakaat waktu maghrib entek itu justru kaul jadid. Semua ulama melawan, Imam Nawawi melawan, Imam Ghazali melawan. Karena sing bener waktu maghrib itu nganti ilangnya mego apa? Biasa tentang Imam Nawawi ngendikan walaisa lil jadid hadisun sahihun. Fatwa Imam Syafi'i dalam hal ini gak ono hadise. Tenang aja padahal sing ngomong ashabnya napa? Enggak apa-apa misalnya sampai suatu saat sampean alim alama fatwane Gus Bak batal demi hukum enggak apa-apa, kayak kasus P3 kamu enggak apa-apa bilang ini. Enggak apa-apa karena menentang konstitusi misalnya. Tapi kamu harus pastikan kamu lebih alim timbang saya. Ojo ngomong ngono tok. Pastikan Anda lebih alim. Misalnya Gus Bak apal 13 juz aku 3 siji misalnya apalah. Ya enggak apa-apa omong-omongmu lah misalnya begitu. Tapi itu ya itu banyak. Ada fatwa Imam Ghazali yang ditentang ulama banyak. Misalnya tentang ilmu filsafat beliau. Ihya itu dipakai kecuali yang terkait filsafat. Ada fatwa Imam Nawawi tertentu yang dilawan orang setelahnya. Sama kalau aji takrib Pak bingung. Hadza masohahu Nawawi fir raudhah. Tapi masohahu fi tahqiq beda. Wong sitok ning kitab raudhah A ning kitab tahqiq B. Dan saya punya kitabnya semua. Sing ngarang wong sitok. Ibah Nawawi pas jazab piye wong sitok ngarang A bariku muni B. Kamu bilang masa ulama lupa benar ya ndak memang itu ya sudah begitu sunai pangeran. Makanya kalau Nabi sedang begitu besok sahabat ditanya ya Rasulullah ini wahyu apa enggak. Makanya masyhur hadis akhirnya dipakai orang sekuler. Meskipun hadis itu sahih. Yaitu yang masyhur ketika Nabi bikin satu cara tertentu urusan dunia. Terus cara yang dipakai sahabat ternyata lebih situ karena ini urusan dunia ketika Nabi kalau saya ngomong dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kowe lebih roh nak urusan dunia. Tapi kalau saya ngomong tentang Allah dan akhirat, kamu harus membenarkan karena saya tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru. Tapi nak ngomong dunia oke nak karep yo turuti, nak ora yo ora apa-apa kowe luwih roh do. Yo nggih to, misalnya tentang konsep bertahan hidup dalam kemiskinan, aku mbek Ruhin pinter dia. Mboten Fairmount pinter di. Pinter Ruhin, cara golek utangan, itu tetap pinter Ruhin. Aku ulama. Ayo, cara berpenampilan kiai tanpa ilmu yang banyak, pinter kowe kan? Modal ilmu pas-pasan, jubahan, fatwa meyakinkan kan, pinter kowe kan? Artinya ada hal-hal yang Nabi pun kalah dengan umatnya kan? Misalnya urusan tuh, pemenang urusan ngerayu wong wedok, ya mesti pinter sahabat. Yang Nabi nganti gawe, sampean tak ceritain ini kisah nyata. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku hijrah lagi seminggu. Niku pinter dagang ning gone Madinah. Mergo mancan mentale pedagang yo ganteng. Ku hari kesekian niku wis entuk bojo. Nabi gawe. Jong kowe ketoke kok guyang-guyu raimu kok rada abang kena apa-apa kowe di priso. Wah kula pun payu rabi. Nabi ku kok iso maksudnya mong perantauan lagi seminggu wis entuk napa? Bojo. Nabi ra iso pinter. Jadi jangan kira ngomong gitu tuh pelecehan pada napa? Nabi. Sahabat pinter. Paham ya? Jadi itu kayak kudu roh. Jadi kadang sing mbok sangka kekurangane Nabi, pancen Nabi khase kudu ngene iku, kudu ra paham donya. Sing paham sahabat. Mulane golek bojo pinter sahabat. Konsep perang Khandaq wong roh kabeh iku konsepe sinten? Salman Al-Farisi. Ora kok kowe muni ngene, wong Nabi itu panglima perang, harusnya idenya Nabi paling brilian. Ya ora oleh wong sunahe ngono iku urusan donya. Tetep nyatane kabeh tarikh sepakat iku idene sinten? Salman Al-Farisi. Sesuai kan nyejarah Nabi. Nabi itu perang tandingnya paling hebat. Tiap perang tanding Nabi goblok kowe. Nabi kok dukun perang
tanding. Bangkune sahabate biyen to kabeh tapi mbake ketuane dikon perang apa? Tanding. Wong sahabate sarap kowe. Wong roh kabeh ketika ada perang tanding kon maju Ali, Hamzah, sinten Khalid bin Walid. Wong roh kabeh ketika peristiwa perang Khaibar. Perang Khaibar lucu, Nabi ditantang mbek wong kafir. Nabi yo seneng ae. Mat, iki nak perang terbuka wis sing mati kakean. Ayo do perang tanding, jago entokno jagoku tak takon. Jadi Nabi yo iya jarene. Nah, tentu mereka maksudnya itu Nabi, tapi kan yo lucu kowe iso bayangno. Wong kiai perang kowe ora lucu, apa meneh napa? Nabi. Lho mboten sampean ben ro, makanya bener qodiyat. Qodiyat itu ingin memastikan makna ayat ini normal gitu Pak. Makna ayat ini normal. Akhirnya Umar yang mau maju, ya Umar yang terkenal. Jadi Kanjeng Nabi, jangan kamu Umar, karena Umar itu emosinya tinggi, orang emosi tinggi itu tidak baik kalau perang apa tanding. Jadi Nabi, aina Ali, Ali di mana? Teng kemah ya Rasulullah, udah ikut perang sekarang teng kemah. Gua armat itu belen. Jadi